Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari virus-virus yang mematikan. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi untuk pembelajaran bahasa Indonesia, meskipun dalam kondisi dalam jaringan atau online. Baiklah anak-anak sekalian, tolong disimak baik-baik dari awal hingga akhir ya. Pada minggu ini kita akan mempelajari tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasif ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang mengidentifikasi kalimat-kalimat persuasif itu yang bagaimana, kemudian informasi apa saja yang ada dalam teks persuasif itu. Ada berapa kemarin? Yaitu ada sebuah fakta, ada sebuah pendapat, ada sebuah orientasi atau umum, gambaran umum. Selanjutnya, yang pertama yaitu struktur teks persuasif ya. Di dalam teks persuasif ini memiliki struktur teks ya. Ada apa saja? Yang pertama yaitu ini ada pengenalan. Typo semuanya. Spasi ya. Yang pertama adalah pengenalan isu, di mana sebuah teks persuasif, isu itu apa sih, Miss? Isu ya topik yang akan dibahas, topik yang dibahas atau permasalahan yang dibahas, itu namanya isu ya. Kemudian hal ini memiliki isi, yaitu suatu pengantar dari apa yang menjelaskan sebuah permasalahan yang menjadi dasar dari suatu penulisan ya. Misalkan kemarin tentang pencegahan virus corona, yang menjadi pengenalan isu itu apa? Ya, kamu beritakan sebuah definisi dari corona itu apa ya. Setelah itu yang kedua ada sebuah pernyataan ajakan ya. Di situ setelah diberikan sebuah isu pengantar ya, yaitu diberikan sebuah pernyataan ajakan yang bersifat persuasif. Di dalam teks persuasif tersebut memiliki isi, yaitu sekumpulan fakta-fakta yang dapat memperkuat pendapat dan argumen ya, ketika sedang mengatasi permasalahan atau isu yang awalnya ya. Kemarin sudah kita pelajari kaitannya membuat sebuah paragraf kaitannya pencegahan virus corona ya. Di sini berarti ada sebuah fakta, kamu harus memberikan fakta sesuai data-data yang ada. Jangan kayaknya, kira-kira, itu bukan sebuah fakta ya, tapi sebuah pendapat. Di sini membutuhkan fakta. Jadi tidak serta-merta opini kalian ya, seperti netizen itu yang kurang bersih. Tapi buatlah sebuah fakta sesuai data ya. Misalkan tentang pencegahan virus corona ya, kamu berikan data di Indonesia, data terkini tanggal sekian itu yang terjangkit berapa, yang meninggal berapa, yang dalam pengawasan berapa, seperti itu. Jadi harus data valid, sumbernya harus dicantumkan, baru kamu perkuat data-data itu dalam bentuk pendapat ya. Pendapat misalkan memang dalam ini ada 55 meninggal ini dari daerah ini, itu kan sebuah penjelasan, itu namanya argumen ya, atau pendapat itu. Kemudian selanjutnya yaitu sebuah pernyataan ajakan. Di dalam ini umumnya pasti memberi suatu arahan ya. Tadi kan sudah diberitahu kematian virus corona kemarin, kemudian data-datanya sudah. Nah, sekarang kita memberikan ajakan. Kira-kira kita mengajak kemana? Kita mengajak untuk mencegah atau menghampiri virus itu. Nah, bagaimana kita mencegah atau bagaimana kita biar cepat terjangkit virus corona itu. Nah, dengan kuatan ajakan. Biasanya menggunakan kata-kata apa? Sebaiknya, seharusnya, lebih baik, biasanya, kita harus mencuci tangan, kita harus membiasakan pakai sabun dan lain-lain. Itu adalah pernyataan ajakan ya, untuk memperkuat bahwasanya isu yang kamu bahas itu memang benar-benar sangat penting. Jadi harus memberikan sebuah ajakan juga yang
bersifat mengikat ya, mengajak, menarik pembaca untuk mengikuti kamu ya, bukan malah kamu biar pembaca itu tidak mengikuti apa yang kamu bahas ini, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya terakhir yaitu penegasan kembali ya, memberikan sebuah kesimpulan tentang pencegahan virus corona itu sebenarnya perlu atau tidak sih, perlu atau tidak. Nah di sini bisa kamu tegaskan, di sini perlu alasannya apa, kalau tidak perlu pencegahan alasannya apa, seperti itu ya. Oke, anak-anak sekalian, selanjutnya yang kita bahas itu kebahasaan ya, kebahasaan yang harus kita dalam menulis teks persuasif. Yang pertama ada kata teknis, yaitu istilah, dimana kata-kata itu relevan ya, yang hanya ada pada bidang-bidang tertentu. Masih ingat kan penjelasan virus corona itu? Penjelasan kata teknis maksud saya. Kata teknis, misalkan di bidang IPA ya, berarti apa katanya dengan klorofil ya, kemarin yang di eksplanasi ya. Eksplanasi kan juga ada kan kata teknis atau kata ilmiah atau kata kajian, sama saja ya. Kata istilah juga sama, klorofil, kloroplas, kemudian zigot dan lain-lain. Itu kalau di bidang IPA. Nah, kalau di bidang yang lainnya ya beda lagi ya. Pokoknya dia memiliki makna-makna tertentu di bidang tertentu. Yang kedua ada konjungsi atau kata hubung, kausalitas. Nah ini juga ada pada eksplanasi kemarin ya, kita hanya mengulang. Ada contohnya menggunakan kata jika, sebab, karena, oleh, sebab itu, karena itu, dengan demikian, akibatnya, dan lain-lain ya. Kemudian ada kata rujukan, perujukan, yaitu berdasarkan data yang saya ambil dari kompas.com, virus corona sekarang yang meninggal berjumlah sekian, seperti itu ya. Kemudian merujuk pada pendapatnya, misalkan dari tokoh siapa, merujuk pada pendapatnya Dr. Daeng selaku Ketua Perserikatan Kedokteran Indonesia. Nah seperti itu. Kini data yang meninggal akibat virus corona ini ada 55, misalkan ada 40, seperti itu ya. Jadi menggunakan kata-kata ini. Yang selanjutnya yaitu ada kata kerja. Kata kerja ini yang merujuk pada melakukan suatu pekerjaan ya. Ada proses, ada materi, ada juga yang itu. Jadi semisal ada kata-kata diharapkan, memprihatinkan. Nah ini kata kerja material dan kata kerja satunya. Selanjutnya ini yang pertama adalah bujukan atau ajakan. Nah ini ya, kalimat-kalimat ajakan seperti ini, padahal itu penting sekali buat kita ketahui supaya tidak terjumus ke jalan yang salah. Ajakan ya, atau kita membujuk ya. Kemudian yang kedua yaitu sebuah pendapat ya, pendapat ini kita bisa bertanggung jawab atas pilihan kita tadi, sehingga kita tidak menyesal menilai itu ya, kalimat pendapat. Kemudian kalimat fakta, dari 10 itu salah satunya adalah mendapatkan informasi yang tepat ya mengenai nah ini seperti itu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Besok kita ketemu lagi. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.